sesuk teng akhirate dijamin swarga adoh saka neraka. Mengko wonten hadis mutafaqun alaih nerangkan kata An Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Saking Abu Ayyub Khalid Ibnu Zaid Al-Ansari ingkang dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Ana rajulan qala ana sawijining piyantun sing sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuwun pirsa banjur dheweke matur karo Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah. Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, kula paringi pewarah kabar menika akhirine itu apa nggih kabar berita pewarah laku gitu. Nek niku iso amalan apa sing saged kula tindakake sing iso nggawa urip kula tentrem lan sesuk dijamin mlebu swarga. Wa yubadimuni minan nar lan nebeke kula saking geni neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, banjur Nabi jawab, siji ta'budullah, uripmu fokus dinggo seluruh aktivitas aja terlepas kuwi ibadah ning ngarsane Gusti. Loro, wala tusriku bihi syai'an, aja sepisan-pisan bersandar dengan selain Allah, menyekutukan Allah. Musyrik. Nomor 3, waktu qimus shalah, jejeke salat. Nomor 4, waktu zakah, bayarno zakatmu. Kita kaji bareng-bareng. Nomor 5, watasi lurrohim, nyambung silaturahim, nyambung pasedu lurah. Bapak Ibu, hadis menika sahih. Dan ini petunjuk saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menawi kita hayati secara mendalam hadis menika ngatur betul-betul ngatur kehidupan manusia supados sumeleh, supados kanthi ilmu menika urip menghadapinya itu dengan apa? Dengan sumeleh. Ya dipun bahas siji ta'budullah. Niki kuncine. Dadi nek urip nang rambut praja ki kepengin nyaman, damai, besok disediakan surga, maka yang pertama hiduplah dengan menyembah Allah. Menyembah Allah. Begitu sesuainya kalian ayat senerake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nyiptake wujud manungsa lan sejenis jin kuwi ora ana liya kejaba aktivitas uripe dienggo ibadah. Untuk ibadah. Nah, ibadah itu terbagi jadi dua, ibadah madhor, ibadah ghairu madhor. Mau kalian disapi? Wonten hadis sing rawi ngoten. Inna Allah Ta'ala la yardhu abdi, sejatine Gusti Allah Ta'ala kuwi ridho mring kawulane. Rikalane dhewe kuwi arep gawe becik maca bismillah ben mak maca amalane. Dan sesuatu diawali dengan itu. Kata Tuhan itu titelnya lebih tinggi
wong sing dilihat di Gusti Allah daripada wali. Jadi mencari ridho itu sangat luar biasa. Kalau contohnya tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah adalah langsung alhamdulillah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus ketok bapak ibu ini biar sesederhana itu ibadah, sesederhana itu. Jadi pentingnya ilmu cacane urip itu betul-betul tidak ada manusia lepas dari konsep ilahi tadi. Mama khalaqtul jinna wal insa illa ibadah mahdoh itu sholat, poso, haji itu sudah ditentukan. Bisa ya 4 rakaat, subuh harus lagi ngomong sholat, yuk belum rakaat. Nenek Ramadan itu setiap dalam langkah aktivitas manusia sing dikunci dari beriman itu menjadi nilai. Ini sing tidak sadar kita bahwa sesuatu yang kita lakukan itu sebuah ibadah. Contoh, ini luar biasa. Ada 2 yang menerima panggilan Allah untuk sholat maghrib, yang kedua untuk mengaji. Ada satu hadis yang menerangkan begitu. Sapa wonge sing nang dalam masjid wa tu'alimu wa yu'alimu de sinau utawa mulangke keajrihi kefajan dan akan diberikan pahala haji sempurna. Jadi mungkin ada nanti tema orang sekarang menjadi haji. Penghormatan Allah datang hambanya yang suka menuntut ilmu itu. Allah mengerahkan seluruh makhluknya untuk bertasbih memohonkan ampun. Dari malaikat membentangkan sayapnya, kemudian malaikat untuk mencatat setiap langkah kakinya, yang satu dapat pahala, yang kiri menebuskan dosa. Seluruh ikan di laut untuk bertasbih mendoakan orang yang mau ngaji. Semut yang dilek bertasbih. Nah ini disebutkan orang disebutkan tetapi makhluk itu disuruh. Itu berarti Nabi Muhammad SAW dan Allah itu sangat menghargai. Nah iya kalau sing ditawani kaya ngono. Nek nek dikai bonus sapa sing belum tuku nang kene aneng diskon lho. Jadi sekarang itu keimanan kepada yang gaib itu lemah. Maka Bapak Ibu harus terus berusaha untuk mematahkan diri hati. Nah, gaib rumah itu begitu, contohnya haji. Bapak bekerja, ya. Man ahya ardhan maidatan falahu majrun. Barang siapa yang bekerja, ini digambarkan petani jalan, yang menggarap sawah, kemudian dia menghasilkan falahu majrun, dia pakai untuk ganjaran dulu. Apa ganjarannya? Siji nyambut gawene wong iman itu mendapat pahala. Yang kedua, nek panen tani, bakul, banting, pegawai untuk gaji, buruh untuk upah, dikasihkan kepada istrinya, keluarganya, itu pahala lagi. Itu yang selama ini kita tidak sadar. Berarti kalau bekerja itu ibadah, seperti sholat kan ibadah. Orangnya kan sholat mulai. Berarti kan nyambut gawe itu dan yang ibadah. Ujungnya lah kalau mulai. Halo, ibu-ibu ketika
mendapatkan rezeki dari suami dijake tinggal ngadeni bojone baik surga Bu. Meladeni bojone dan mendulang anaknya. Mendulangnya menyuapi entuk ridhone saka bojo jaman suwarga dan seorang ibu sing ndulang putrane itu seperti menyedekahi putra. Jadi nek wong sing beriman itu berbuat itu enggak ada yang sia-sia, menjadi amal soleh. Dan amal soleh inilah yang nanti akan menemani kita sejak sakaratul maut. Maka orang beriman itu nanti sakaratul maut itu malaikat akan ke surga bawa kain kafan yang lembut, yang bersih, yang putih seputih salju, yang baunya harum sewangi kasturi. Dua malaikat, yang satu membawa kain kafan, yang satu sejauh mata memandang duduk di tepi di samping mayat. Ya hati-hati, jangan sampai tersakiti orang beriman dengan pelan-pelan. Itulah beda. Jadi ketika satu malam dia sudah tahu gambaran. Oh, inilah saya dulu ngaji, saya dulu kajian, saya dulu ke masjid, semua tampak. Mudah-mudahan dosa kita diampuni ya, sehingga nanti tidak tampak ketika kita sakaratul maut. Maka banyak beristighfar. Berarti Bapak Ibu, kita bekerja, kita membimbing keluarga, apapun yang jenengan lakukan didasari dengan iman dan itu baik, itu menjadi naik amal soleh. Itu ibadah buat rumah. Dan itu tetapi sekarang ini tanda-tanda kiamat itu waktu semakin cepat. Dan siapa yang tidak menggunakan waktu dia akan tergilas dengan waktu. Nanti terus maghrib, ketika itu jadi bersuku dan sebagainya. Ibadah jadi memperbaiki niat, memperbaiki pengetahuan, kasunyatan Bapak Ibu. Selama ini saya awake dhewe tindake nyambut gawe, terus membimbing keluarga, seorang ibu ngasuh, itu semua dinilai termasuk dinilai ibadah. Nah, ini sudah dilakukan Pak. Insya Allah akan membawa inspirasi fitrah itu. Fitrah itu dihitung itu di gereja. Ketika terjadi gempa, Akbar. Apa yang bicara fitrah? Fitrah kayak gimana? Dia pasti punya. Bahkan ateis Cina itu nggak punya Tuhan. Enak kesandung. Oh my God. Loh, Gusti Allah. Dan dia tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi nggak bisa. Ketika rikalane manusia itu dibuat garwe, ditiupkan roh, ditempelkan yang kunang jabang bayi sudah didoktrin. Tahu kan oleh Allah. Alas tu birobiku. Kowe ngakoni ngimani nek aku pangeranmu, apa jawabannya? Kalau bala syahid. Balas dengan pangeran kula saguh nek lakukan ibadah. Sahidna saksena mereka. Jadi setiap orang kepancingan diterima. Nah, nek cara nandur itu dari direnggo ora sing bangko sapa sapi itulah. Itulah ibadah kula nek pun kersa ilmune ayo disikapi hidup ini. Ketika mau keluar rumah, mau berbuat baik bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Maka perjalanannya akan diiringi para malaikat pembawa berkah. Nanti kalau dapat hasil kita pulang kasih rezeki menjadi berkah. Jadi nek nyambut gawe diniati ibadah, ora mungkin Pak korupsi. Tidak mungkin. Karena itu ibadah, tidak mungkin. Saya pesan jangan pernah membawa istri yang tidak Arab terlalu. Ada masalah. Apa Pak Pengiman orang sebenarnya justru orang yang beriman itu Tuhan akan selalu memuji Pak. Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Ayub, Nabi itu semua diuji lebih berat daripada manusia. Jadi ternyata orang
ketoknya masjid, kadang-kadang dikasih susah masalah itu takdir juga apa? Justru itu Allah akan menguji dengan kesabaran itu akan membuat dosa terampuni. Nenek menggerutu terus itu ibadah. Oh kesunyatan kehidupan gelombang ritme kehidupan itu semua harus disikapi dengan beribadah. Contoh Nabi Ayub, sing dipangane itu Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu suatu malam disuruh oleh Allah, Yunus, kamu ke tempat sebuah dusun. Ajak mereka beriman padanya. Permulaan ngaji itu. Dan sampai dusun itu malah meledingi. Meledingi dong ngayal Allah. Nah, kemudian Nabi Yunus dia istirahat di tepi pantai, numpak perahu di tengah-tengah nenggon perahu. Itu dia marah. Gusti Allah itu dunia mengkai pitutu adu-adu wongi-wongi orang ngaji malah domayan kasaran ini nyalaki Gusti Allah itu kaya-kaya ini apa yang memanggil untuk ini nyalaki Gusti. Maka Allah tahu angin datanglah dengan cepat bawa kapal yang di tempat duduk Nabi Yunus itu bawa ke tengah laut. Tengah malam gelap gulita hujan sampai tengah laut dulu lagi Gusti Allah ini wengi-wengi malah orang yang gede gula tengah laut semakin gelap semakin menggerutu lagi. Maka kemudian Allah menyuruh ikan yuk makan itu Yunus. Dimakan Nabi Yunus. Bukan hanya gelap di tengah malam dan di tengah laut, itu gelap gulita, tempatnya sempit, di perut ikan, dibawa ke dasar laut. Mulailah sesat. Disitulah Nabi Yunus baru sadar, oh ternyata dia salah. Kemudian dia memohon ampun, istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, ternyata Engkaulah Sang Maha segalanya, Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadz dzalimin. Ternyata kami yang zalim, yang sama menyalahkan. Kebetulan doanya diterima. Di dalam ikan perut itu seolah di masjid yang sejuk, masjid yang luas. Dia kalah masjid. Jadi yang indah begitu. Sampai perjalanan ikan itu di tepi laut itu merasakan seperti di masjid. Dia bersyukur betul. Kemudian diutahke Pak di situ. Nah, Bapak sekalian, nek awaknya dhewe baru ada masalah diuji, semakin menggelutu pasti akan semakin diuji. Itu teorinya. Berarti sikapi dengan ibadah sesuatu yang terjadi itu merupakan takdir. Contoh, ini saya orang itu kan delok sepeda to. Iki biasane jenengan lewat kono kok lewat kono. Dan kebetulan yang kono tidur. Kemudian bojone ndak mau ora lewat kono, ora enggak bisa. Itu sudah ketentuan Tuhan Allah yang menggesekkan hatinya lewat sana, bukan karena akal. Jadi nggak boleh begitu saja. Gua mau naik kurang ini Anda tipu nggak boleh. Nah, sudah tadi itu tuntunan sampai setingkat itu agar manusia itu menjelma menjadi wong sing semangat itu namanya Delalannya duit bojo jenengan ngayal yo takdir disabar iki. Bojone karena kamu dia mampu. Gitu. Nah, seneng iso milih anake Pak Jokowi dadi bakal presiden. Tapi bisa milih hidup itu sudah tak dengan jadi apa itu takdir.
Jadi usaha manusia itu hanya merupakan sebuah ibadah yang harus dilakukan oleh manusia. Dan ibadah usaha jenazah itu dihitung ibadah. Tapi al-insanu bidzakir wallahu bitakdir. Allah itu berat berusaha, tapi ketentuan final di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini nasi dari artinya awake itu jadi tenang. Jangan khawatir dengan rezeki, jangan khawatir dengan masa depan. Kita harus mengolah hidup dengan itu, sehingga tidak larut dengan kecemasan. Anak lahir itu sudah dijamin rezekinya, sudah dijamin. Teman-teman saya itu umur berapa sudah dolor. Saya kerja, mikir apa? Aku seorang mulia yang aku salah pikiranku. Anak saya mau hidup kuliah. Tuhan itu memberikan rezeki lewat orang tuanya sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau kebutuhan anak SD, orang tuanya dititipi rezeki, dia kebutuhan SD, SMA begitu, SMA begitu, sampai kapan begitu. Nah, contoh kita setelah umur 60 tahun, rezeki kita akan stagnasi. Kenapa? Sudah pindah ke anak. Itu Pak. Anak sudah diterima pegawai, sudah itu rezekinya sudah ke sana. Jadi jangan mongso umur 2 tahun, 4 tahun, gini-gini sudah usaha sih boleh. Jangan sampai melemahkan kita. Itu satu. Nomor 200 itu bisa. Sebetulnya musyrik itu tidak hanya menyebutkan Tuhan dalam konteks yang apa ya, sengketok banget gitu. Mendingan dukun terima terjadi ulama berprotes. Artinya jangan bertanya suatu pada orang yang tidak ahlinya. Ini pemeriksaan ini biji kita lima kilo. Dan saat ini pinter apa? Dan dengan gula ini sisi terpundi. Diteko. Biasanya nek coba anu digini, fokusnya kemana? Ke driji sing ora enek, kan begitu, ya kan? Seandainya Bapak Ibu diuji dengan masalah, sebetulnya kenikmatan itu banyak dikasihkan, tapi berfokus pada yang jelek tadi, satu masalah. Tidak pernah bersyukur pada beberapa nikmat yang diberikan. Sekali diuji, yang digoleki. Filosofinya apa Bapak Ibu? Kalau lagi ada masalah, cari yang berdoa siapa? Tuhan. Ya, sambato cuma minta tolong kepada Allah itu pertama. Baru yang kita jabarkan ini solusi orang-orang yang punya ilmu. Banyak ilmu psikologi dan sopo sing ngali PP perkawinan dan sopo naik kalau masalah perkawinan dan sopo masing-masing ahli izin. Jangan sampai kita bunek malah terus ke batu gede toto. Itu yang dimaksud. Nomor terus ini batu lima sholat. Bapak Ibu, sholat. Kenapa sholat itu selalu diperintahkan dalam kondisi akimi sholat, dirikan, bukan amilu sholat, bukan tindak sholat, tapi dirikan sholat. Tahu filosofi sesungguhnya tadi janji yang di surat Al-Alam tadi, yang sambil ibadah, semua orang yang lahir di dunia ini mestinya sholat. Tinggal bagaimana memperbaiki dengan sungguh-sungguh. Nah, akimi sholat itu jejeknya sholatmu dengan teninin. Teninin itu kakaknya tenanan. Betul-betul. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 20. Tilkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum
Gusti Allah. Sebab kenapa disembah? Sebab Gusti Allah sing gawe sira, nyiptake sira. Lan sing nyiptake bapak mbokmu, mbahmu, kakekmu seterusnya itu dulu Allah. Maka wajib disembah. Menapa men dadi manungsa sing dikersake Gusti Allah, sing sinampa ingkang kawasanan naharakum ta. Dengan penyembahan, dengan ibadah itulah manusia, Allah berharap manusia itu kembali pada fitrah sucinya, akidahnya kuat dan sebagainya. Orang mengikuti alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Gusti Allah wis nggelar bumi iki dienggo uripe manusia. Terus Gusti Allah gawe langit minangka gendenge bumi, saka bumi turun hujan. Neraske bumi terus dol nuwuhke tetanduran. Nek wayahe Allah, wayahe panen Gusti Allah kanggo. Nek Gusti Allah wis sekolah donggunen sampeyan Pak yang kori disebut. Jadi wajar kalau Allah itu disembah karena Allah sudah menyediakan segalanya dan semuanya kembali ke manusia, kebutuhan manusia. Jane kalau itu, nek diatur, nek diatur, kita panjenengan sami, nek jenengan sholat kuwi ojo mongso sing butuh Gusti Allah. Tidak ada kewajiban, tapi awake dhewe kebutuhan. Duwe kebutuhan, aku butuh harap ngomong karo Gusti. Maka Allah ketika jenengan datang mau sholat itu bagikan begini Pak. Menungso, kowe ono masalah apa ngadep aku? Kowe njaluk apa kok ngadep aku? Nek ono masalah tak rampungi, tak kei dalan. Nek kowe nyuwun tak kabulke. Itu kayak gitu sebetulnya. Lalu Gusti Allah itu sak dunia masalah tetap puasa, tetap maha segalanya, tidak ada pengaruhnya. Nah, sing itu berarti awake. Maka di ayat surat apa itu Al-Imran itu disebutkan wa'mur ahlaka bisolat. Perintah dong ajakan sedulurmu, keluargamu untuk sholat. Wastobil anuya. Kowe lemu sholat, dorang kewa nganggu 5 sabar. Balas aku naga rizq. Aku ini kita cobakan dulu. Kurang jaluk sholatmu ini, kurang buatku, aku kurang jaluk rezekimu. Sebab kowe, kurang jaluk sok. Tapi nahnu narzuquk. Nek aku sing arep ngekeki rezeki dienggo uripmu. Jadi Bapak, jadi sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Sebab kita hidup ini banyak kekurangan, banyak masalah, dan banyak permohonan. Itu, maka naik Ustaz nanti lagi. Kualitas hidupmu ditentukan dengan kualitas sholatmu. Jadi nek sholatmu apik, insya Allah bagus, rezekinya bagus. Kalaupun tidak dikasih itu, tapi Tuhan akan memberikan yang lain kepada yang lebih butuh dari jenengan. Mungkin ke anaknya, mungkin tadinya di daftar tidak sehat, mungkin doanya itu rezekinya diganti rezeki sehat. Tuhan, tidak terus tahun itu, Nabi itu begini.
Ya Bilal, arifna ya Bilal bisolat. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi kentene waktu ada Bilal kayak ada kayak tak ngasuh. Ngasuhnya Nabi itu ketika sholat. Sebab ketika tidak sholat itu pikiran kami kalau mau berjuang begini, baik dengan kalau mikir butuh, mikir dan sebagainya. Tapi ketika sudah sholat sampai kemudian Nabi itu berkomunikasi kepada Allah, berhubung kepada Allah, ada masalah bersandar diri kepada Allah, maka menjadi ringan. Punya yang disandari, ya, dat yang disandari. Nah itu kita latih. Dan latihan spiritual yang itu tidak mudah karena ada angan-angan yang tidak percaya kali. Oh ini yang menghambat kedekatan batin kita dengan Tuhan Allah itu seorang percaya, bahkan kalau kita terus bersandar pada Allah, hidup ini jalan saja, hidup jalan. Dan insya Allah kita akan awet lagi. Awet itu artinya apa? Tidak nangsal karena sudah dijamin Allah. Mereka masa depan tidak usah terlalu khawatir, sudah dipikir Allah. Toh kita setiap sholat mengukur, ya, setiap ini bekerja dan sebagainya. Namun Bapak Ibu, sholat juga ingat, terutama kalau laki-laki itu tolonglah kalau sholat waktu cari masjid, cari masjid. Satu hari bermaghrib yang ini, kajian Nabi kayak pengajian kan Darul Risalah, rumahnya Nabi itu untuk setiap sholat untuk ngaji. Itu jadi niru Nabi, sunnah. Itu menerangkan tentang sholat jamaah. Nah ada yang dari jauh gitu, setelah ngerti fadilah sholat jamaah itu, kemudian dia tidak pulang dulu tapi ketemu Nabi, rumah saya itu jauh sekali dari masjid ini. Kalau begitu saya tak jual rumah saya yang jauh, maka akan saya berikan yang dekat. Terus justru dari jauh itulah pahalanya lebih. Yang saya kira produk itu umat saya ini manja-manja ya Pak. Atur didik udah kemarin itu sampai saya Pak Jumia coba minggu depan malam mokok itu undangan lingkungan dan semua yang sesuatu untuk jamaah subuh bersama. Karena itu ukurannya kemakmuran bisa itu di jamaah subuh itu keropak dan keberkahan. Terus nanti diundangi jamaah subuh bersama dan nyoto bersama. Kalau di rumah yang maknanya rongsok jadi patang sok. Tapi setelah saya sholat sangat ganti sok, betul nonton. Nah makanya nyoto bersama. Pada esok ada nyoto bersama itu saya orang yang jadi kulino. Dan sampai. Nah kita bangun dari subuh, Karena Allah ketika kata Aqimis sholat, dirikanlah sholat liduluki samsi ila musakirin. Seka waktu duhur lewat tekan waktu bengi, berarti duhur, asar, maghrib, isya. Wal Qur'an al-fajri, dan dirikanlah sholat subuh. Innal Qur'an al-fajri kana masuda. Satemene sholat subuh den barani den sekseni malaikat langit dan bumi turun ke sini, kemudian menyertai orang yang sholat subuh. Besok kita lanjutkan panggilannya apa? Sebenarnya ini bikin dari konsep hidup satu. Setiap pergerakan yang baik diniati bismillah menjadi ibadah dan pahala. Yang kedua, jangan muslim. Artinya ada masalah itu cepat saja matoknya Gusti Allah. Yang ketiga, dirikanlah sholat. Yang keempat, bayarlah zakat yang kecil namanya sedekah dan infak. Makanya sebulan dengan satu bangsa kita 10.000, 5.000
Maka bersedekah syukur untuk membuka 10 kunci-kunci rezeki untuk mendatangkan kesehatan dan menolak galak. Nah hari ini ada catatan jelek, maka kan disingkirkan oleh Allah dengan sedekah. Kemudian yang terakhir bangun silaturahmi. Boleh nanti kita suatu saat ada waktu kita teruskan kajian masih dalam posisi tentang sholat. Terakhir hadis Nabi pernah mengatakan, ya bani Adam, ya anak Adam, kowe nek dosa fokus ibadah beringsun amlak kolbaka gini, akan kujamin hatimu menjadi nyaman seolah-olah kamu menjadi orang yang cukup dan kaya. Wa amlak yadaika rizqan, dan akan kujamin setiap pergerakanmu mendatangkan rezeki. Lah dabana ini, tetapi kalau kalian lelah dengan ibadah kepadaku, amlak kolbakan fakron, saya akan jadikan hatimu merasa kurang, anak-anak tidak nyaman. Bahwa yaikan sujon, dan hidupmu akan kuliputi juga kesibukan sehingga melalaikan Tuhan. Mudah-mudahan kajian malam ini akan membawa hati kita bersama untuk selalu menghayati hidup ini dengan ibadah, dan juga kita tidak lupa untuk melaksanakan perintah sholat dengan sebaik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.